Assalamualaikum Sobat Elis, perkenalkan nama saya Dr. Cut Haruni, saya dari Klinik Elis Estetika Cabang Medan. Dan bagi para sahabat Elis yang berada di kota Medan, bisa langsung berkonsultasi seputaran masalah kesehatan kulit wajah Anda bersama saya Dr. Runi di hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Dan Klinik Elis Estetika buka setiap hari dari pukul 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Nah, sebelumnya pada channel YouTube Elis Estetika sudah pernah mengadakan beberapa podcast, kemudian adanya sharing edukasi, dan juga adanya review tentang treatment yang ada di klinik Elis Estetika. Juga sempat mengadakan ngobrol bareng bersama sahabat Elis, yaitu pasien yang sering melakukan treatment di klinik Elis Estetika. Nah, pada kesempatan kali ini, channel YouTube Elis Estetika Official akan mengadakan program Q&A bareng dokter, dan kali ini bersama saya, Dr. Runi. Q&A time with Elis Estetika. Beberapa pertanyaan sudah masuk di Instagramnya Elis Estetika, dan dari sekian banyaknya pertanyaan sudah dipilih 5 pertanyaan yang akan saya jawab. Nah, pertanyaan pertama masuk dari @Pudewi Tatri yang pertanyaannya yaitu bahan skincare-nya aman nggak buat ibu hamil? Nah, ini jawabannya ya. Kalau ditanyakan apakah bahan skincare-nya itu aman untuk ibu hamil, nah jawabannya itu insya Allah sangat aman, karena dimana bahannya itu diformulasikan aman untuk dikonsumsi ibu hamil dan menyusui karena tidak mengandung merkuri ataupun hidrokinon dan zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan kulit kita. Nah, kemudian kita ketahui hormonal itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kita. Nah, pada saat hamil dan menyusui ini di mana hormonal itu sangat berperan penting, dan pada masa-masa ini seharusnya kulit kita itu dirawat. Karena itu penggunaan skincare atau pemilihan skincare yang tepat dan baik untuk kulit haruslah lebih selektif lagi demi keamanan dan kesehatan kulit kita. Nah, sebaiknya lebih selektif lagi dalam memilih skincare yang akan digunakan pada saat hamil dan menyusui. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kedua dari Inriani Tiara. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara menghilangkan beruntusan pada wajah? Untuk pertama sekali kita harus mengetahui beruntusan itu diakibatkan karena apa. Nah, bisa jadi karena terpapar sinar matahari yang berlebihan, kemudian kurangnya higienis di area wajah dengan jarang mencuci muka, terpapar dengan polusi, dan kemudian juga faktor makanan juga sangat mempengaruhi. Juga bisa diakibatkan karena penggunaan skincare yang tidak tepat. Nah, kita harus mengetahui itu dulu, dan kita bisa mengkonsultasikan ke dokter apa yang harus kita gunakan untuk mengatasi atau menghilangkan beruntusan ini. Nah, pastinya kita bisa melakukan dengan menggunakan krim dan melakukan treatment khusus yang untuk bisa mengatasi permasalahan ini. Nah, oleh sebab itu setidaknya dalam jangka waktu 2 minggu sekali sebaiknya melakukan facial, karena dimana dengan dilakukan facial atau pembersihan di area wajah kita, maka tidak akan terjadi penumpukan kotoran ataupun debu yang hingga mengakibatkan sel kulit mati, atau penumpukan lemak atau kotoran yang bisa mengakibatkan timbulnya beruntusan. Pertanyaan berikutnya dari Rizky Agusriansyah. Bagaimana sih dok cara menghilangkan milia? Nah, kita ketahui milia itu merupakan suatu benjolan kecil atau kista yang berwarna putih yang berada di permukaan kulit yang biasa kita temukan di area pipi, hidung, bahkan di kelopak mata. Nah, salah satu penyebab dari milia ini yaitu karena adanya sel kulit mati atau protein yang biasa kita sebut keratin yang terjebak atau tersumbat di area bawah permukaan kulit. Nah, bagaimana cara kita untuk menghilangkan milia tersebut? Yaitu salah satunya bisa kita melakukan dengan cara ekstraksi menggunakan needle, dan kita keluarkan isi dari milia tersebut. Bisa juga kita melakukan dermabrasi dan juga laser. Tapi yang saat ini yang sering kita lakukan untuk melakukan tindakan menghilangkan milia tersebut bisa kita lakukan dengan alat elektrokauterisasi, di mana milia tersebut bisa langsung kita bakar dengan menggunakan alat tersebut, dan insya Allah milianya bisa hilang dalam seketika.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Febri Yunita Fitri. Pertanyaannya, dok, treatment yang paling bagus untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cepat apa sih dok? Kalau untuk menghilangkan bekas jerawat dengan cepat di klinik Elis Estetika, treatment yang sering kita ambil yaitu biasanya kita dengan melakukan peeling. Salah satunya yaitu black peel, di mana pada proses peeling ini akan terjadi pengelupasan sel kulit mati sehingga noda-noda bekas jerawat ataupun bintik hitam di permukaan kulit kita akan berkurang. Kemudian salah satu yang sering kita lakukan juga yaitu dengan tindakan laser, di mana fungsi laser ini selain untuk menghilangkan bekas jerawat, dia juga menghilangkan noda-noda hitam, kemudian mengurangi kadar minyak di dalam kulit. Selain itu juga fungsi dari laser tersebut juga bisa memperbaiki kontur di permukaan kulit, kemudian menghaluskan kulit, juga memberikan efek cerah serta glowing pada kulit kita. Apalagi kita melakukannya itu dengan rutin minimal 2 minggu sekali, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pertanyaan terakhir dari @aripuspita.84. Pertanyaannya, dok, treatment apa sih yang paling ampuh biar bisa glowing kayak artis-artis dan bekas jerawatnya juga hilang? Nah, kalau untuk treatment sih sebenarnya banyak ya yang bisa kita lakukan. Nah, balik lagi kita harus sesuaikan dengan jenis kulit kita dan apa yang cocok untuk kulit kita. Pastinya harus dikonsultasikan dengan dokternya. Nah, salah satunya kita bisa melakukan laser, skin booster, kita bisa juga melakukan varian peeling, kemudian kita bisa melakukan botox, street lift, di mana pada tindakan-tindakan tersebut juga bisa merangsang kolagen sehingga kulit kita kelihatan lebih kenyal, sehat, dan juga pastinya glowing. Nah, kemudian selain treatment, kita juga harus melakukan home care yang kita lakukan dengan menggunakan skincare yang tepat untuk kulit kita, di mana kita sudah merawat dengan melakukan treatment yang rutin kita lakukan per 2 minggu, tapi apabila semua itu juga tidak dijaga dengan menggunakan skincare, minimal kita menggunakan tabir surya, krim malam. Nah, kalau kita tidak melakukan hal tersebut juga hasilnya tidak maksimal, tidak akan bisa glowing. Jadi untuk mendapatkan hasil yang maksimal sebaiknya kita melakukan treatment yang rutin, yang cocok, yang sudah dikonsultasikan dengan dokternya, kemudian menggunakan skincare yang tepat buat kulit kita. Sampai di sini sesi Q&A bersama saya Dr. Runi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.